Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizkan Fahroji, NIM 180 150 124 dari kelas A3. Untuk memperjelasnya, bab ini yaitu bab 11 dengan induktansi dan rangkaian magnetik. Bab ini ada beberapa subbab yang harus dibahas, yaitu tegangan induktansi, induktor dan induktansi, bentuk-bentuk baku, induktansi internal, rangkaian magnetik, non-linearitas kurva BH, hukum Ampere bagi rangkaian magnetik, kumparan ganda, dan rangkaian-rangkaian magnetik paralel. Yang pertama, tegangan induktansi diri. Suatu tegangan yang akan timbul kumparan N lilitan seperti tampak pada gambar di bawah ini, di mana flux bersama bagi lilitan itu berubah dengan waktu. F tegangan induksi atau imbas ini diberikan oleh hukum F sama dengan min N d per S per dt, atau L sama dengan d per S per dt. Hukum Faraday dapat dituliskan kembali dalam bentuk F sama dengan di per dt. Induktor dan induktansi. Misalkan flux total mengaitkan tersebut adalah lambda sama dengan N dikali dengan pi bagi kumparan, lambda sama dengan pi bagi susunan lain. Maka induktansi dari induktor jadi tadi didefinisikan sebagai L sama dengan lambda per L. Patut dicatat bahwa L akan selalu berubah perkalian dari faktor geometri yang berdimensi panjang. Bandingkan dengan ungkapan bagi hambatan R. Bentuk-bentuk baku. Di samping pengantar koaksial, bentuk paling umum konfigurasi pengantar yang induktansinya diinginkan ditunjukkan pada gambar 11.3 sampai dengan 11.7. Persamaan pendefinisian seperti yang telah dikemukakan dapat diterapkan di sini untuk memperoleh ungkapan bagi L, kecuali dalam hal kumparan berteras udara yang ungkapannya didapatkan secara empiris. Itulah contoh gambar dari 11.4, 5, 11.7, dan 11.3, dan 11.6. Dimana untuk 11.4 gambarnya L sama dengan mu 0 N kuadrat dikali S per 2 PR. Untuk gambar 11.3 L sama dengan pi 0 N kuadrat dikali dengan alpha per 2 pi inner R2 per R1 dengan satuan H. Untuk gambar 11.6 L sama dengan mu 0 per 2 pi cos H inverse kali dengan D per 2A dengan satuan H per M sama dengan mi 0 per 2 pi dikali dengan inner D per A. Untuk gambar 11.7 yaitu L sama dengan pi 0 N kuadrat S per L kecil, di mana L sama dengan L kecil sama dengan mu 0 per pi cos H inverse dikali dengan D per 2A dengan satuan H per M. Untuk D lebih besar dari A, R sama dengan L kecil sama dengan mi 0 per pi inner D per alpha dengan satuan H per M. Induktansi internal. Dalam penghantar yang berjari-jari, hukum Ampere memberikan H sama dengan IR per 2 pi A kuadrat kali dengan A pi, dan beta sama dengan mu 0 IR per 2 pi A kuadrat A dengan pi. Hendaknya dibayangkan sebagai bagian pendek dari torus tak berhingga, maka filamen harus menjadi lingkaran dengan jari tak berhingga. Garis flux menembus jalur IDR hanya mengelilingi filamen yang jaraknya dari poros penghantar lebih kecil dari L. Jadi, permukaan terbuka yang dibatasi oleh salah satu filamen itu dipotong sekali atau N kali N genap. Akibatnya, api hanya
A, B hanya terkait dengan fraksi PR kuadrat per PA kuadrat dari arus total, sehingga kaitan flux total diberikan oleh jumlah dengan bobot, yaitu dengan lambda sama dengan integral PR kuadrat per PA kuadrat D P sama dengan integral 0 dikali dengan PR kuadrat per PA kuadrat dikali dengan mu PR per 2 PA kuadrat L kecil dikali dengan DR sama dengan mu P dikali dengan L kecil per 8P. L per L kecil sama dengan lambda per L per I lambda per I per L kecil sama dengan mu per 8P sama dengan setengah kali 10 pangkat min 7 H per M. Untuk rangkaian magnetik yaitu rumusnya jika hukum Ampere diterapkan pada lintasan tertutup C yang melalui kumparan panjang berbatas udara digambar 11-10, hasilnya adalah seperti berikut. Tetapi di luar kumparan garis-garis flux tersebut sangat memencar sehingga B kecil harganya praktisnya flux itu terbatas di dalam kumparan saja, dan sebagai akibatnya H sama dengan Ni per T. Permeabilitas relatif bahan ferromagnetik μR mempunyai ordo ribuan. Sebagai konsekuensinya kerapatan flux B sama dengan mu dikali dengan μR H adalah untuk hal tertentu menjadi jauh lebih besar daripada dalam ruang hampa. Dalam gambar 11-11, kumparan di sana tidak terdistribusi rata sepanjang teras besi, akan tetapi faktor Ni dari kumparan tadi menimbulkan flux yang mengikuti teras tersebut. Non-linearitas kurva BH. Suatu sampel bahan ferromagnetik dapat diperiksa dengan jalan memberinya harga H yang bertambah besar dan mengukur nilai-nilai B yang bersangkutan. Gambar 11-12 dan gambar 11-14 memberikan kurva magnetisasi atau kurva BH untuk beberapa macam bahan ferromagnetik yang bisa dijumpai dan permeabilitas relatif. Gambar pertama 11-12 di mana kurva BH H lebih kecil dari 400 ampere per meter. Grafik yang pertama yaitu grafik A paling bawah, di mana itu adalah besi tuang, yang untuk B adalah baja tuang, yang untuk C adalah baja silikon, dan yang untuk D adalah nikel atau alloy. Untuk non-linearitas kurva kurva BH sama dengan H lebih besar dari 400 ampere per meter, di mana A adalah besi tuang, dan yang B ini dia paling atas adalah baja tuang, dan yang C adalah baja silikon, dan yang D adalah alloy atau nikel. Untuk non-linearitas kurva BH yang 11-14, μR hanya dapat dihitung dari kurva BH memakai rumus μR sama dengan B per mu0 H, memperlihatkan sifat ketaklinearnya yang ekstrim dari μR terhadap H untuk baja silikon. Sifat ini menghendaki agar soal diselesaikan secara grafis. Hukum Ampere bagi rangkaian magnetik. Suatu kumparan dengan N lilitan dan arus I yang melilit teras ferromagnetik, daya gerak magnetik atau GGM yang diberikan oleh Ni. Untuk GGF ini seringkali digunakan simbol F. Satuannya adalah ampere. Hukum ampere yang diterapkan adalah lintasan di tengah-tengah teras yang ditunjukkan pada gambar 11-5.
Perbandingan dengan hukum Kirchhoff pada perangkaian sederhana dengan 3 resistor dan GGLF. F sama dengan GGLV. V sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Menyarankan agar F dipandang sebagai kenaikan Ni dan nilai-nilai HL sebagai penurunan Ni. Mengambil analogi dengan kenaikan tegangan V dan penurunan tegangan V1, V2, dan V3. Penurunan Ni dikurangi sama dengan BA dikali dengan L per mu A sama dengan theta R. Maka R sama dengan L per mu A dikali dengan H pangkat min 1. Jika semua reduktansi diketahui, maka dapat ditulis dengan F sama dengan Ni sama dengan theta dikali R1 R ditambah R2 ditambah R3. Namun mu R bagi bahan yang dipakai mesti diketahui lebih dulu sebelum harga reduktansinya itu dapat dihitung. Teras celah udara. Untuk persegi panjang dengan ukuran A dan B, SA sama dengan A ditambah LA dikali dengan B ditambah LB. Jika flux total dalam celah udara diketahui, dapat dihitung dengan HA sama dengan 1 per mu dikali dengan theta per SA. HA LA sama dengan LA per mu dikali dengan theta per SA. Untuk suatu teras serba sama panjang L1 dengan suatu celah, hukum Ampere menyatakan Ni sama dengan H1 L1 ditambah HA dikali dengan LA sama dengan 1 dikali L1 ditambah dengan LA dikali dengan theta per mu dikali dengan S. Kumparan ganda. Dua atau lebih kumparan dapat digulungkan pada satu teras sedemikian rupa sehingga GGM-nya saling memperkuat ataupun saling berlawanan. Sehubungan dengan itu, suatu cara yang menyatakan polaritas adalah seperti gambar 11-16. Suatu pemisalan tertentu bagi arah flux dapat saja salah, sama seperti pemisalan arah arus dalam rangkaian tegangan. Hasil negatif menandakan flux tadi sesungguhnya adalah arah yang berlawanan. Rangkaian-rangkaian magnetik paralel. Metode penyelesaian masalah rangkaian magnetik paralel adalah seperti disarankan ekuivalensinya, yaitu pada gambar 11-17. Cabang yang di sebelah kiri mengandung kenaikan Ni di samping suatu penurunan Ni. Penurunan Ni di antara dua titik cabang A dan B dituliskan untuk setiap cabangnya sebagai berikut. F sama dengan H1L1 sama dengan H2L2 sama dengan H3L3, di mana flux θ1 sama dengan θ2 ditambah θ3. Pemakaian lebih dari satu macam bahan untuk bagian-bagian teras memaksa kita bekerja dengan beberapa kurva BH, yaitu dengan suatu celah yang dibuat pada salah satu cabang akan membuat MMF menjadi H1 L1 ditambah HAA dikali dengan LA bagi cabang tersebut. Perlu menggambarkan rangkaian ekuivalen dalam permasalahan rangkaian magnetik paralel. Data-data tersebut merupakan bahan, luas, nampang, atau dan panjang rata. Langsung pada diagram itu juga dituliskan dalam bentuk tabel, seperti contoh tabel tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih.